Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Silahkan kalian ambil terlebih dahulu buku akidah akhlaknya dan dibuka materi yang selanjutnya, yakni tentang akhlak terpuji, hidup sehat dan bersih. Sebelumnya, jangan lupa untuk pembiasaan seperti biasanya, membaca surat-surat pendek dan juga sholat duha terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian menyaksikan ini, penjelasan bu guru dan juga mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Oke, hari ini akidah akhlak akan membahas tentang akhlak terpuji, hidup sehat, dan juga bersih. Siapa yang tahu akhlak terpuji itu apa? Jadi nanti ibu jelaskan ya. Akhlak terpuji, hidup sehat, dan hidup bersih. Mari kita mulai dari pengertian akhlak terpuji itu sendiri. Akhlak terpuji disebut juga akhlak mahmudah. Akhlak terpuji itu nama lainnya adalah akhlak mahmudah atau akhlak yang baik, perbuatan baik. Lawan kata dari akhlak mahmudah adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah artinya akhlak yang tercelah, yaitu kebalikannya akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah perbuatan yang diajarkan oleh agama seperti hidup sehat dan hidup bersih. Jadi, di antara akhlak terpuji yang akan kita pelajari hari ini adalah hidup sehat dan hidup bersih. Kemudian, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang hidup sehat. Siapa yang sudah tahu bagaimana cara menjaga hidup sehat dan apa itu hidup sehat? Mari kita belajar terlebih dahulu. Pengertian hidup sehat. Hidup sehat yaitu usaha yang dilakukan manusia untuk menjaga kesehatan. Jadi hidup sehat adalah kegiatan atau apapun yang dilakukan oleh kita semua untuk menjaga kesehatan diri kita. Karena apa? Kesehatan adalah kunci untuk melakukan banyak hal, seperti beribadah, bekerja, dan beraktivitas lainnya. Jadi kalian seperti sekolah, bermain, yang terpenting adalah kesehatan. Jika kalian tidak sehat, maka kalian tidak bisa sekolah, kalian tidak bisa bermain, dan tidak bisa beribadah dan melakukan banyak hal juga. Menjaga kesehatan di sini ada dua. Kesehatan apa saja yang harus dijaga, yaitu kesehatan jasmani atau kesehatan tubuh dan juga kesehatan rohani atau kesehatan jiwa. Dua-duanya ini punya caranya tersendiri untuk menjaga kesehatannya masing-masing. Mari kita simak cara menjaga kesehatan jasmani terlebih dahulu atau cara menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita? Iya, cara menjaga kesehatan jasmani atau tubuh. Yang pertama bisa dengan makan makanan yang halal dan bergizi. Jadi, cara yang pertama yaitu makan makanan yang halal dan bergizi. Makanan yang halal dan bergizi itu tidak perlu mahal, yang penting bergizi atau mempunyai banyak vitamin. Kemudian konsumsi sayuran dan buah-buahan. Jadi siapa yang di sini sudah sering mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan? Bagus. Dan untuk anak-anak yang belum suka sayuran dan buah-buahan, coba dimakan dulu, kemudian dirasakan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran itu enak dan juga menyehatkan.
Kemudian minum air putih secukupnya. Jadi jangan lupa selain mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, kalian juga harus minum air putih secukupnya. Kemudian rutin berolahraga. Selain makan dan minum tadi, kalian juga harus rutin berolahraga, minimal berjalan atau bermain sepeda, kesukaan kalian, dan olahraga yang lain. Kemudian tidur dan istirahat yang cukup. Jadi, tidak boleh tidur terlalu malam agar tubuh menjadi sehat. Yang kedua, cara menjaga kesehatan rohani atau jiwa. Jadi, cara menjaga kesehatan jiwa kita, yang pertama, membiasakan sholat tepat waktu dan membaca Al-Quran. Agar hati kita tenang, kita harus membiasakan sholat 5 waktu dan juga membaca Al-Quran. Kemudian membiasakan sedekah dan menolong orang lain. Sedekah adalah memberikan sesuatu yang kita punya. Sedekah yang paling kecil atau yang paling sederhana yaitu dengan tersenyum. Sedekah yang paling sederhana yaitu dengan tersenyum dengan orang lain. Jadi, dengan kalian senyum dengan orang lain berarti kalian sudah sedekah. Kemudian menolong orang lain. Jadi apapun yang kalian bisa untuk menolong orang lain ketika ada yang meminta bantuan, tolonglah. Itu juga untuk berfungsi untuk menjaga kesehatan rohani kita atau jiwa kita. Kemudian menjauhi sifat iri hati dan dengki. Jadi kita tidak boleh mempunyai sifat iri hati dan dengki, karena sifat iri hati dan dengki ini termasuk akhlak tercela atau akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu berkata baik dan jujur. Jadi jangan lupa setiap apapun yang kita lakukan atau yang kita katakan itu selalu baik dan jujur. Karena ketika kita sekali berbohong, maka kebohongan-kebohongan selanjutnya akan mengikuti. Jadi jangan sampai berkata bohong. Usahakan selalu berkata jujur. Kemudian selalu berprasangka baik. Berprasangka baik terhadap siapapun. Jadi ketika terjadi sesuatu atau sedang ada kegiatan, maka kita harus selalu berprasangka baik terhadap orang lain dan juga Allah. Kemudian, apa saja manfaat menerapkan pola hidup sehat? Jadi, pola hidup sehat itu mempunyai manfaat seperti berikut ini. Yang pertama, terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan kita menjaga pola hidup sehat, maka kita bisa jauh dari penyakit. Kemudian, meningkatkan produktivitas dan juga semangat. Dengan menjaga hidup sehat, kita akan selalu semangat melakukan kegiatan dalam sehari-hari. Kemudian selalu berpikir positif atau bersikap positif. Oke, setelah yang pertama tadi, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang hidup bersih. Apa itu hidup bersih? Hidup bersih yaitu upaya atau usaha yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan. Jadi, hidup bersih yaitu usaha kita untuk menjaga kebersihan di sekitar kita. Agama Islam sangat menganjurkan untuk menerapkan pola hidup bersih. Kemudian kebersihan mencakup 3 hal, yaitu yang pertama kebersihan diri, kebersihan pakaian, dan juga kebersihan lingkungan. Karena Allah sangat menyukai kebersihan. Seperti dalam anjuran Rasulullah, an-nadhafatu minal iman.
bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Kemudian selanjutnya, menjaga kebersihan anggota tubuh. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan anggota tubuh. Dengan cara apa kita menjaga kebersihan anggota tubuh? Yang pertama yaitu mandi 2 kali sehari. Jadi minimal kita sehari mandi 2 kali untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Jangan sampai sehari tidak mandi sama sekali. Kemudian membersihkan dan memotong kuku. Jadi ketika kukunya sudah panjang dan terlihat kotor, maka yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh adalah membersihkannya dan juga memotongnya. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Untuk menjaga kebersihan tubuh kita, termasuk untuk menyehatkan diri kita, adalah cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Agar apa-apa yang kita makan adalah sudah bersih dan sehat untuk kita. Kemudian jangan lupa juga untuk menggosok gigi. Jadi kalau mandi jangan lupa menggosok gigi agar gigi kita tetap dalam keadaan sehat dan tidak berlubang, kemudian mengakibatkan sakit gigi. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan anggota pakaian atau menjaga kebersihan pakaian. Menjaga kebersihan pakaian yaitu dengan mengganti pakaian yang kotor. Jadi ketika kalian setelah bermain dan pakaian kalian kotor, maka kalian harus mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih agar lebih nyaman dipakai. Dan mencuci pakaian. Ketika pakaiannya kotor, jangan dibiarkan di tempat cuci atau di bak saja, tapi harus dicuci agar besok bisa dipakai kembali ketika sudah bersih. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara apa saja? Yang pertama yaitu menyapu dan mengepel rumah. Jadi jangan lupa kalian membantu orang tuanya, ayah dan ibunya untuk menyapu dan mengepel rumah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan juga kalian dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Selain mengotori lingkungan, kalian juga mengakibatkan banjir ketika membuang sampah sembarangan. Kemudian menyapu halaman. Jadi ketika halaman sudah kotor atau banyak daun dari pohon yang sudah jatuh, maka kalian harus menyapunya. Kemudian merawat tanaman di sekitar rumah atau sekolah. Jadi menjaga kebersihan lingkungan ini tidak hanya di lingkungan rumah, tapi juga di lingkungan sekolah. Jangan sampai lingkungan sekolahnya kotor karena kalian yang mengotori. Karena menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Tidak hanya orang tua, tidak hanya bapak guru atau ibu guru, tapi kewajiban kita semua. Kemudian manfaat menerapkan pola hidup bersih. Apa saja sih manfaatnya ketika kita menerapkan pola hidup bersih? Yang pertama yaitu terhindar dari penyakit. Jadi ketika lingkungan kita bersih, maka tidak banyak menimbulkan penyakit untuk diri kita. Kemudian tampil lebih menarik, semangat, dan optimis. Jadi ketika kita pakaiannya bersih, kita lebih semangat untuk bersekolah dan juga lebih indah dipandang. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan menjadi indah dan terjalin kerukunan antar keluarga. Ketika lingkungan kita bersih, kita juga senang melihatnya karena lingkungan kita sudah bersih dan asri. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk menerapkan hidup bersih dan juga hidup sehat
apalagi di masa pandemi seperti ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.